Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Maharani Irawan dengan NIM 063. Saya izin mempresentasikan mengenai perizinan usaha pada perseroan terbatas atau PT. Yang pertama ada pengertian perseroan terbatas, yakni merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, memiliki modal yang terbagi dalam saham, dan menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT wajib memiliki legalitas dan perizinan usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu, pengertian izin usaha merupakan persetujuan atau legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Lalu ada pula pentingnya izin usaha bagi PT, yakni yang pertama memberikan kepastian hukum, yang kedua menjamin legalitas operasional perusahaan, yang ketiga meningkatkan kepercayaan investor, konsumen, dan mitra bisnis, yang keempat mempermudah akses pembiayaan perbankan, yang kelima memungkinkan perusahaan mengikuti tender atau pengadaan barang dan jasa, yang keenam menghindari sanksi administratif maupun hukum. Nah, legalitas usaha ini sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Lalu ada jenis perizinan usaha pada PT, di mana beberapa perizinan yang wajib dimiliki PT, yakni yang pertama ada akta pendirian PT, dibuat oleh notaris sebagai dasar pembentukan perusahaan. Yang kedua, pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, di mana ini menjadikan PT memperoleh status badan hukum. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, nomor induk berusaha atau NIB. Yang kelima, sertifikat standar. Yang keenam, izin usaha. Dan juga yang ketujuh, izin penunjang seperti izin lingkungan, sertifikat halal, izin BPOM, dan izin khusus lainnya sesuai bidang usaha. Selanjutnya, tahapan pengurusan perizinan PT, yakni pembuatan akta pendirian PT oleh notaris, pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, pembuatan NPWP perusahaan, registrasi melalui sistem OSS RBA, penentuan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, penerbitan hukum induk berusaha atau NIB, lalu pemenuhan persyaratan berdasarkan tingkat risiko usaha, dan yang terakhir menerbitkan sertifikat standar atau izin usaha. Selanjutnya ada perizinan berusaha berbasis risiko, di mana pada sistem OSS RBA mengelompokkan usaha menjadi 4, yakni yang pertama ada risiko rendah membutuhkan legalitas berupa NIB, yang kedua risiko menengah rendah membutuhkan NIB dan juga sertifikat standar, yang ketiga risiko menengah tinggi membutuhkan NIB dan sertifikat standar yang memerlukan verifikasi, yang terakhir risiko tinggi memerlukan NIB dan izin usaha yang diterbitkan setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Penentuan tingkat risiko ini dilakukan berdasarkan bidang usaha dan juga KBLI yang dipilih perusahaan. Selanjutnya ada contoh kasus sederhana pada PT Maju Bersama Indonesia bergerak di bidang industri makanan kemasan, di mana permasalahan mereka yakni perusahaan telah berdiri tetapi belum memiliki NIB dan sertifikasi yang diperlukan untuk memasarkan produknya secara luas. Akibatnya, mereka kesulitan menjalin kerjasama dengan distributor besar, tidak dapat mengikuti pengadaan pemerintah, dan juga beresiko mendapatkan sanksi administratif. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya sendiri, perusahaan harus mendaftarkan usahanya melalui OSS, lalu memperoleh NIB dan juga memenuhi standar usaha untuk mengurus sertifikasi yang diwajibkan. Hasilnya, operasional perusahaan menjadi legal, kepercayaan konsumen meningkat, dan juga peluang bisnis semakin luas. Kesimpulannya, perizinan usaha merupakan syarat penting bagi perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan bisnis secara sah, karena legalitas usaha memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, kemudahan memperoleh investasi, peningkatan kepercayaan publik, dan juga dukungan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.
Oleh karena itu, setiap perseroan terbatas wajib memahami dan memenuhi seluruh ketentuan perizinan usaha agar dapat beroperasi secara profesional dan sesuai hukum.